the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi hal terpenting, di mana saat ini udah banyak sekali ya komentar-komentar. Kemarin ada entok teman-teman yang mengalami sakit, terserang penyakit, terus ada juga yang lebih parah terkena mata biru seperti itu. Nah, kondisi saat ini musimnya masih musim penghujan, dimana di kandang Catur Unggas nih juga nih lihat nih teman-teman, masih intensitas hujannya tuh masih tinggi, dan ini banjir ya, tapi nggak masuk ke dalam kandang ya. Di kandang luar pun masih oke, masih bagus. Dan di sini akan saya berikan informasi, ada beberapa hal yang menyebabkan entok teman-teman tuh sakit ya. Di sini teman-teman amati atau terapkan yang terbaik untuk pencegahan. Kenapa saya buatkan video ini? Supaya lebih protek ya, sebelum terkena teman-teman udah antisipasi. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Pantau di kandang luar itu oke ya, masih oke teman-teman. Nah, untuk paceknya ini teman-teman bisa lihat nih, tadi baru saya mandiin. Nah, ini agak terganggu kesehatannya untuk pejantannya. Nanti kalau memang kurang, istilahnya udah terkena, susah dipulihkan, kita masih ada cadangan. Nah, sebelum entok teman-teman terserang penyakit, itu harus diperhatikan hal apa saja ya, terutama untuk kebersihan ya, kebersihan dari kandang teman-teman. Terus intensitas hujan cukup tinggi bisa mengakibatkan berbagai macam bakteri, virus itu mudah masuk ke kandang dan menyerang entok teman-teman. Nah, ini habis saya mandikan ya. Untuk air minumnya itu harus diganti secara rutin teman-teman. Itu salah satu hal terpenting. Terus harus memberikan istilahnya untuk antibodinya, bisa berupa jamu herbal, bisa juga dengan melakukan vaksin, dan juga harus memandikan entok teman-teman itu secara rutin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, tentu saja apalagi untuk teman-teman kandangnya yang masih lumpur, itu tentu saja untuk entoknya nggak bisa bersih, main lumpur, makan lumpur, itu pasti. Nah, kalau kandang teman-teman plester seperti ini, tidak menutup kemungkinan juga pasti ada kandang yang terbuat dari tanah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di kandang dalam ya, di kandang dalam itu basah teman-teman, padahal ini tertutup karena kemarin hujan lebat. Jadi hal ini yang menyebabkan biasanya kandang tuh pengap, bau ya. Tentu saja entok akan memilih di bagian luar kandang. Terus hal yang terpenting ya, ini untuk pejantan Catur Unggas kenapa kok terserang penyakit, itu sebenarnya untuk
air minumnya itu setiap hari saya ganti teman-teman. Di kandang umbaran, di kandang sekat itu selalu saya ganti, di sebelah sini juga saya ganti. Tapi yang menjadi keteledoran di catur unggas kemarin adalah kualitas dari pakan. Nah ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Pakan sekarang lagi mahal, jadi sekali lagi kemarin catur unggas memberi pakan itu dedak untuk pakan pokoknya. Itu yang kesalahannya itu adalah di dedaknya. Dedaknya itu kemungkinan ada campuran dari sekam. Nah kenapa sekarang saya ganti polar, itu karena untuk menandai entok yang terganggu pencernaan itu enggak kita kasih makan langsung terlihat seperti, maksudnya terlihat lemah, lesu, atau istilahnya kayak udah sakit seperti itu, kurus. Yang terlihat tuh kurus. Nah, itu prosesnya juga biasanya itu bertahap, teman-teman. Jadi tahu-tahu kurus. Nah, ini satu pelajaran untuk teman-teman. Kalau yang dulu-dulu saya pakai dedak yang itu memang benar pakai itu, tapi tidak sampai telat di nasi aking. Kemarin telat nasi aking, saya stop dulu sebentar untuk konsentrat karena masih istilahnya masih ada banyak penetasan, jadi saya stop dulu. Nah alhasil karena kualitas dedak kurang bagus, nasi aking telat, makanya terserang penyakit. Nah ini salah satu ilmu yang saya alami, yang pengalaman yang saya alami ini saya share ke teman-teman. Lebih baik memberikan pakan yang berkualitas tuh secara rutin, ya secara rutin. Sedikit mahal tapi kualitasnya bagus, mending itu daripada murah ya itu kualitas kurang bagus. Itu pun saya tidak langsung ngerti ya, ngertinya itu entok itu makan lahap, ini pun makan lahap teman-teman. Makanya saya ganti untuk pola makannya, nutrisi pakannya maksudnya itu saya ganti polar untuk memperbaiki pencernaan. Paling enggak kita udah berusaha ya memperbaiki pencernaannya teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya pencernaan yang kemarin itu mungkin luka ya dari pencernaan, karena sekali lagi untuk sekam giling atau sekam itu tidak bagus untuk dikonsumsi, akan mengganggu dari pencernaannya. Nah buktinya itu. Nah ini nanti saya harapkan nanti bisa berangsur pulih. Untuk nasi aking juga saya rebus konsentrat terus ya, itu saya berikan terus teman-teman. Dan pokoknya nutrisinya itu ini istilahnya memperbaiki kondisi dari entoknya sendiri. Nah, kemarin itu juga ada yang mati ya teman-teman, tapi yang di kandang umbaran. Nah itu untuk induk-induk yang betina ini masih oke, karena mungkin ketahanan tubuhnya bagus ya. Jadi entok itu tergantung dari ketahanan tubuhnya. Untuk bobotnya juga oke, bagus. Yang angsa juga saya cek ya, terus yang silangan itu juga bagus, yang rambon juga ada yang bagus, itu ada satu atau dua yang udah mulai istilahnya saya cek itu agak berkurang. Jadi saya alih haluan ya, saya rinci lagi. Memang untuk ternak entok ini kalau kualitas pakannya asal-asalan kurang bagus, itu menyebabkan satu, kegagalan produksi dari indukan. Dua, yang paling fatal adalah menyebabkan indukan sakit dan kematian. Jadi harus dipahami untuk teman-teman, pakan hijauan jangan terlalu sering
Yang terpenting adalah pakan yang berkualitas, nutrisinya bagus. Jadi itu nanti sedikit aja sudah menjadi daging, intinya seperti itu ya. Sedikit aja sudah menjadi daging, bobot bertambah, kesehatan bagus, dibandingkan kita beli dengan harga murah. Dengan harga murah itu kualitasnya juga kurang bagus, jadi makan sebanyak apapun tidak akan jadi daging, dan itu akan cepat lapar. Yang paling fatal adalah mengganggu pencernaan dari entok, kurus, dan akhirnya mati. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas. Kalaupun stok pakan dari sekitar wilayah teman-teman itu kurang memadai, sesuaikan dengan stok pakan yang teman-teman dapatkan. Jadi kita tidak bingung ketika pakan naik. Itu mungkin kalau teman-teman punya dana itu kan masih teratasi. Yang paling fatal adalah pakan yang langka, itu yang susah. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. We wanna chase the night.